Halo Bunda dan Dulur semuanya, selamat datang di program Dapur Ala Gedabra. Dapur Ala Gedabra memberikan aneka resep dan tip yang dibutuhkan Bunda berserta buah hati tercinta yang disajikan dalam Ala Gedabra series. Untuk itu, buat yang baru kenalan, silakan klik tombol subscribe dulu ya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi penting lainnya. Halo Bunda dan Dulur semuanya, apa kabar? Semoga dimudahkan segala urusan kita dan yang penting sehat. Cumi jumbonya Mak Ije sudah habis digoreng. Saatnya kita akan memanggang cumi ini dengan bumbu ala Gedabra. Mak Ije menggunakan nanti alat barunya Mak Ije. Unboxing tentang alat baru yang akan Mak Ije gunakan untuk memanggang cumi raksasa ini ada di kolom deskripsi ya Bunda sekalian. Dan untuk itu kita saksikan dulu yuk. Mak Ije mau bikin ini bakar cumi jumbonya dengan panci wajan baru. Tuh pamer, ini dia. Jika Bunda dan Dulur memiliki cumi-cumi sebesar ini, kira-kira mau dimasak apa ya? Silahkan komen dong Bunda dan Dulur semuanya di kolom komentar. Karena kayaknya Mak Ije bakal sering deh punya cumi-cumi yang besar alias raksasa seperti ini. Seperti dalam video cumi-cumi yang lainnya, cumi-cumi Mak Ije itu impor langsung dari Lamongan. Nah ini berikut ketika kami atau Mak Ije itu dapatkan dari Lamongan, dimasukkan di dalam termos dengan isian es batu segede itu ya Bunda biar tetap segar. Namun karena saking banyaknya nggak mungkin kan dimasak semua oleh Mak Ije. Ini contoh cumi yang Mak Ije gunakan untuk cumi crispy dan cumi asam padang. Nah makanya Mak Ije sempat freezer dulu. Nah, untuk cumi yang besar ini. Nah ini setelah Mak Ije keluarkan dari freezer akan Mak Ije gunakan untuk cumi panggang. Gimana caranya? Ini dia. Nah setelah cumi dibersihkan, ini tips supaya tidak anyir selain menggunakan baking powder seperti pada video-video cumi sebelumnya. Karena ini akan diberi bumbu sedesa, maka untuk menghilangkannya cukup menggunakan kunyit dan ketumbar. Dipadu dengan 2 siung bawang putih dan 1 sendok makan garam akan meresap sempurna selama 15 hingga 30 menit direndam sebelum kita goreng. Selanjutnya siapkan minyak sampai benar-benar panas, baru kita masukkan cumi.
Balik posisi cumi supaya juga matang secara merata. Perhatikan cara menggoreng cumi ini supaya cumi tidak alot seperti karet, yaitu angkat saat cumi digoreng hanya cukup 1 menit di pertama, kemudian pastikan minyaknya itu hilang air-airnya, baru kita masukkan lagi digoreng ulang selama 1 menit lagi. Dengan cara teknik menggoreng 2 kali cumi ke dalam minyak yang benar-benar panas akan membuat cumi tetap empuk dan nanti saat dipanggang sudah tidak mengeluarkan air lagi yang berlebihan. Setelah cumi digoreng, saatnya kita menyiapkan bumbu cumi panggangnya Bunda dan telur semuanya yang terdiri dari cabai, jahe, lengkuas, bawang merah, bawang putih, serta daun jeruk. Lebih tepatnya ada di kolom deskripsi ya Bunda. Serta gula 1 sendok makan, garam setengah sendok makan, beserta kecap antara 5-7 sendok makan. Mak Ije gunakan agak banyak ya Bunda. Nah, ini adalah wujud wajan barunya Mak Ije ya Bunda. Tumis bumbu berada di wajan ini sampai benar-benar airnya meresap, baru kita kasih minyak. Untuk informasi terkait bagaimana fungsi dan manfaat dari wajan ini, ada unboxing di video tersendiri ya Bunda. Cek linknya di kolom deskripsi. Kecap sengaja Mak Ija tuangkan 2 kali, tahap pertama di awal supaya meresap ke dalam daging cumi, dan yang terakhir supaya bumbunya itu semakin legit dengan kecapnya. Tapi jika Bunda tidak terlalu suka manis, cukup di awal saja dengan ukuran 3 hingga 4 sendok makan saja. Nah, setelah bumbu meresap sempurna, kita bisa balik-balik dan pastikan bumbunya habis airnya. Jangan khawatir karena pancinya tidak gosong. Wajannya uwaken 30 cm wok. Nah, ini Maji promosi lagi nih dengan wajahnya. Nah, kita uji ya Bunda, ya kita tusuk-tusuk dengan garpu. Jika sudah empuk, ketika bumbunya sudah habis, maka cukuplah proses pemanggangan ini. Namun jika cumi Bunda termasuk yang alot, tambahkan sedikit air lagi untuk proses memanggangnya, boleh. Kalau Mak Ija tadi cukup menggunakan 100 ml air saja ya Bunda, dan tada! Cumi raksasa panggang ala Gedabra sudah siap dihidangkan. Wow, ini cumi seolah-olah masih akan berjalan ya Bunda, dengan kaki-kakinya berenang di lautan bebas. Nah, cumi yang sebesar gini Mak Ije baru potong saat sudah matang. Itu aja tadi kalau kepalanya nggak putus, Mak Ije goreng itu jadi satu di wajan.
Dipotong dengan gini saja sudah sangat mudah ya Bunda, karena sudah sangat empuk dari proses tadi memanggangnya, dan tentunya sejak awal digoreng itu juga sudah dengan menggunakan teknik yang seperti Mak Ija sebutkan di awal tadi. Ini cuminya Mak Ije bagi menjadi 4 porsi ya Pak Bunda. Mak Ije cukup 1 porsi saja di bulan puasa. Kayak begini makan cumi raksasa. Kapan habisnya? Dibagi dengan tetangga supaya tahu rasa cumi ala Gedabra yang nyituk dan winuk tenan. Dan yang pastinya gampang banget untuk dipraktekkan. Bersama Dapur ala Gedabra Series melakukan sesuatu dengan mudah, semua pasti bisa. Bersama Mak Ije. Dah.